Di Desember 2021 kemarin, gue sama teman-teman sempat bikin webinar yang temanya menarik. Dan ini enak banget gue ngomongin. Bukan karena gue moderatornya ya, cuma karena menurut gue temanya itu enak bener dan relevan sama kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ya, yaitu gue ngangkat tema sama teman-teman sepakat tentunya ngangkat tema yang namanya Indonesia Darurat Humor. Kenapa gue bilang demikian? Kenapa ini menarik? Karena gini, kita kan dikenal sebagai bangsa yang peramah dan jarang marah dari dulu tuh. Meskipun ada kita ketika kita diserang ya kita pasti marah lah, atau ketika kita disinggung ya kita marah. Cuman nggak marah tiap hari juga, ya. Tapi sekarang sepertinya situasinya udah sangat berubah. Gue merasa kita udah jadi orang yang pemarah dan susah untuk ramah. Agak menakutkan sih sebenarnya, tapi itulah faktanya. Gue tidak mau kemudian menafikan ini menjadi sesuatu yang nggak mungkin ada di lingkungan kita, atau mungkin gue nggak mungkin bilang ini nggak pernah ada. Faktanya ada, dan lu bisa lihat di TV, di media sosial, di media mainstream banyak banget orang yang marah-marah. Termasuk ketika misalnya nih ada kurir online yang datang, ya, atau kurir nganterin barang dan nggak sesuai, dia marah-marah, ya. Yang kesian siapa? Yang kesian kurirnya, karena dia kan cuma nganterin, dia juga nggak tahu isinya apa gitu loh, ini kena. Atau ketika ini yang paling jadi PR adalah ketika PPKM awal-awal, ketika orang mau pulang kampung dan nggak bisa, dan di media sosial banyak banget orang yang marah-marah, ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Gue merasa kok kita jadi gampang marah ya, kok kita udah nggak ramah lagi ya. Jangan-jangan memang kita butuh sesuatu yang berbeda. Nah, ini membawa gua pada sebuah istilah yang namanya court jester. Agak nggak umum ya kata-kata itu ya. Oke, court jester itu terjemahannya adalah badut istana. Dan lo jangan anggap ini sebagai sebuah satir ya. Beberapa orang menganggap badut istana adalah orang-orang di sebuah pemerintahan tapi bertingkah laku yang tidak sesuai, makanya dibilang badut. Jadi kata-kata badut yang ditempelkan itu bukan badut seperti yang lo lihat sebagai komedian, tapi badut dalam arti kata seseorang yang tingkah laku, perilakunya, pemikirannya nggak sejalan dan cenderung merugikan orang lain. Ya, itu yang ada dalam istilah badut. Tapi yang gue sampaikan di sini adalah court jester, badut istana, sosok yang dibayar khusus untuk menghibur rajanya. Oh, hebat nggak tuh? Keren ya? Dan itu ada ternyata profesi itu. Di Indonesia mungkin nggak begitu dikenal. Kenapa? Karena kita memang tidak mengenal, kita dulu pernah mengenal sistem kerajaan dan jangan-jangan ada zaman dulu. Cuman emang nggak pernah tercatat, karena kan memang jujur aja nih, kita kan memang sangat susah menemukan catatan tertulis tentang sejarah kita di masa lalu, ya. Dan sekarang pun karena kita sudah berubah menjadi sistem pemerintahan yang republik, ya, negara kesatuan, jadi itu mungkin nggak gitu dikenal yang namanya court jester, karena memang itu identik dengan istana yang identik atau melekat pada sistem pemerintahan kerajaan. Tapi bukan berarti lagi-lagi bukan berarti nggak ada, ya. Tapi zaman dulu memang ada buku yang kemudian menceritakan tentang itu, ada. Kita ke tahun 1858. 1858 itu kira-kira maghrib bilang isya lah. Nggak ada yang bohong. Tahun 1858 itu di London ada sebuah buku yang berjudul History of Court Fools, ya, ditulis sama Doran, dan itu isinya menceritakan sejarah perkembangan court jester yang ada di wilayah Eropa, di IPSI. IPSI itu singkatan dari Inggris, Perancis, Spanyol, sama Itali. Gue bikin gitu biar gampang ingetnya aja gitu loh ya. Di sana, dan memang di sanalah banyak sekali muncul berbagai orang yang dibayar khusus untuk menghibur rajanya. Tapi kan kata-katanya bukan jester, kan fools. Harusnya kan history of court jester. Ini kan nggak history of court fools, yang artinya kebodohan. Biasa kan badut ya. Tapi mirip-mirip. Kenapa? Karena yang disampaikan di sini adalah para badut yang berusaha tampil seolah-olah dia bodoh atau meniru perilaku bodoh yang disampaikan oleh pihak-pihak lain. Nah, ini memang aneh tapi ada, ya, aneh tapi nyata gitu loh. Ada nggak sih contoh-contoh di negara? Banyak, ya. Contohnya misalnya kalau kita ke India, India itu punya sosok court jester yang namanya Tenali Rama.
Tenali Rama ini dibayar khusus untuk menghibur rajanya, nama rajanya adalah Krishna Devaraya. Dan dia memang tugasnya adalah untuk menghibur rajanya. Ya. Di Cina ada, di Tiongkok ya, di Cina ada, cuma memang tertulis sejarahnya memang belum ada, tapi bisa dilihat dari hikayat-hikayat kisah yang disampaikan bahwa di Cina dulu ada beberapa profesi yang menyampaikan kisah-kisah yang lucu. Ya. Wah, berarti dia bener-bener badut dong, Sir, ya. Badut yang bikin ketawa orang, pakai apa namanya, pakai makeup. Enggak, sama sekali enggak. Ketika dia memang tampil bodoh, memang berusaha tampil bodoh supaya diketawain, ya. Ini gue bilang pernah di beberapa kali pertemuan dan diskusi sama teman-teman gue. Sebenarnya humor paling tua adalah humor yang pameran kebodohan sebenarnya. Tapi dia kan di era dulu itu yang dibutuhkan, karena masing-masing masa kan punya jagoannya masing-masing ya, nggak semua sama. Nah, kalau di India ada Tenali Rama yang menghibur rajanya Krishna Devaraya, di Cina juga ada, cuma memang nggak ada sejarah tertulis yang mengisahkan itu. Itu hanya bisa dilihat dari hikayat yang timbul di kalangan masyarakat. Di Eropa udah pasti yang tadi gue bilang. Di Arab ada nggak, Sir? Ada, jangan salah loh. Dan di Arab itu mana yang paling lu kenal mungkin? Namanya Abu Nawas. Pernah dengar? Ya. Abu Nawas itu bukan sama sekali bukan tokoh fiktif, itu tokoh beneran ada. Nama aslinya adalah Hasan Ibnu Hani. Ya. Dan dia hidup di era kekhalifahan Harun al-Rashid. Ya. Kalau lu menganggap orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tampil dan dibayar untuk bersikap bodoh, mungkin. Tapi apakah mereka bodoh beneran? Sama sekali enggak. Kenapa gue bilang demikian? Beberapa itu malah adalah sosok yang sangat cerdas. Misalnya Abu Nawas itu pinter banget, karena dia selain court jester, dia juga adalah seorang penyair. Ya, dia biasa menulis dan dia biasa menyampaikan pikiran-pikirannya. Jadi teman-teman sekalian, gue sih melihat nih ya, Indonesia sepertinya butuh nih kali ya, court jester ya. Karena di pemerintahan kalau gue lihat, gue terus terang selalu sama sosok Presiden Pak Joko Widodo dengan kesabaran yang level dewa ya. Dan makanya ketika suatu saat lu pernah lihat mungkin ketika Pak Jokowi mengundang para komedian datang ke istana. Untuk apa? Pak Jokowi pengen ketawa. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemerintahan. Siapa tahu ke depannya nih, gua sih nggak bisa nebak ya, cuman kan perintah tangan Tuhan kan bukannya sesuatu yang kita nggak bisa duga ya. Siapa tahu Tuhan kasihan sama kita. Oke, nih saya kasih fenomena court jester, manfaatkan. Siapa tahu begitu ya. Karena gue sih ngelihat memang pemerintahan ini super stres ngadepin segala sesuatunya. Jadi memang butuh sisi komedi yang dibangun. Di podcast yang gue bikin teman-teman yang Ihik bikin sama Podme, gue pernah bilang di satu episode gue bilang gini, ketika lo tidak bisa menemukan humor dalam kehidupan atau komedi dalam kehidupan lo harus menciptakan itu. Create your entertainment system. Ya, ketika lo bisa bikin itu, minimal lo bisa lebih menikmati hidup atau menikmati pekerjaan lo. Ya, gue mungkin orang yang mudah tertawa, tapi kan nggak semua orang semudah itu untuk ketawa. Butuh prosesnya, nggak semua orang sama. Ya, gue sih berpikir suatu saat Indonesia punya court jester. Bentuknya seperti apa? Gue belum bisa pahami ya. Tapi paling tidak itu jadi penting untuk dilihat sebagai sebuah peluang atau kesempatan untuk orang bisa jadi jauh lebih terhibur. Court jester yang tadi gue bilang memang tidak seperti yang kita kenal di luar sana. Karena istilah court jester hanya menempel di pemerintahan yang sifatnya kerajaan. Indonesia enggak. Tapi bukan berarti di kerajaan Indonesia sebelumnya, Majapahit, Sriwijaya dan lainnya, nggak ada court jester. Siapa tahu ada, cuma memang belum ada yang mencatatkan dalam bentuk bukti sejarah. Siapa tahu ada, cuma kita aja nggak ngeh gitu loh ya. Karena mengingat gue lihat sih Indonesia banyak orang lucu ya. Contoh apalagi kalau dulu gue ingat banget, gue sih ngeliat yang paling lucu adalah kalau biasanya memang terpusat di Jawa ya, DKI, Bandung tuh, Jogja, Solo. Tapi sekarang kan udah banyak. Papua yang dulunya gue anggap provinsi paling seru, ternyata banyak loh. Ya, Mamat Al-Katiri itu dari Papua dan lucu banget.
Dari NTT ada Abdur, ada kemudian Arif Riting, dan itu bisa kemungkinan ya jadi court jester kali, gue kan nggak tahu ya, tapi berharap boleh kan ya. Oke, ini episode pertama court jester. Setelah ini kita akan lanjut episode kedua tentang masalah court jester. Mungkin nggak dilakukan di Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.